Halo teman-teman, bertemu dengan saya Bidantri dan hari ini saya bersama dengan Dokter Prima, spesialis objin. Nah, kita ini habis dari pelatihan di orientasi KB Paskasalin, Pak ya. Dan kita sekarang ada di bandara. Nanti dalam perjalanan pulang ke bapaknya ke Samarinda, saya ke Balikpapan. Nah ini banyak masyarakat yang kepingin tahu tentang IUD karena masih banyak, meskipun kita sudah selalu informasikan bahwa IUD itu sangat bagus, tapi masih banyak yang masih bertanya-tanya bagaimana sih IUD itu, apakah menakutkan atau apakah bisa jatuh atau bagaimana. Kita tanya kepada ahlinya, jadi beliau kan Dokter Prima adalah spesialis objin. Oke, Bapak boleh bisa kita ngobrol-ngobrol sedikit soal IUD ini? Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Jadi saya menjelaskan tentang alat kontrasepsi yang mungkin agak belum dipaham di ibu-ibu atau di masyarakat kita, yang mana yang mau dipakai biasa. Sebenarnya alat kontrasepsi itu ada dua macam, yang hormonal dan yang non hormonal. Nah, kemudian ada lagi pembagiannya, mana yang jangka panjang, mana yang pendek. Yang paling bagus itu sebenarnya yang idealnya itu yang jangka panjang dan non hormonal. Jangka panjang itu contohnya IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Yang mungkin ibu-ibu banyak lebih paham, mungkin rasa mendengarkan alatnya dimasukkan dalam rahim jadi rasa takut. Sebenarnya itu tidak perlu takut. Dan itu paling bagus. Dan itu sekarang bisa langsung dipasang pada saat habis melahirkan. Sesaat habis lahir plasentanya 10 menit langsung dimasukkan. Langsung bisa dipasang. Itu kelebihannya. Dan kelebihannya lagi ini karena kontrasepsi jangka panjang, mau dilepas kapan saja bisa. Dia tidak mutlak karena bisa sampai 6-7 tahun, nanti 6-7 tahun baru bisa dibuka, tidak. Biar kalau ibu mau pingin cuma setahun dilepas. Mau 2 tahun mau tambah anak lagi 2 tahun dilepas. Dan keuntungannya lagi kesuburan cepat kembali kalau dilepas. Iya Pak ya. Dibanding suntikan. Nah suntikan itu misalnya suntikan 1 bulan atau 3 bulan. Itu ibu selesai suntikan mau tambah anak dan berhenti suntikan, belum tentu cepat kesuburan datang. Oh begitu. Nah belum tentu kesuburan datang. Kita tidak tahu kapan karena itu kan disimpan dalam lemak tubuh. Namanya pengaruh hormon. Ada orangnya cepat, ada orang lambat. Nah, tapi kalau IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, itu cepat kesuburan datang. Itu kelebihannya. Dan jangka panjang. Terus banyak yang bertanya apakah ketika pemasangan itu sakit gitu. Menurut pengalamannya Bapak ketika memasang bagaimana? Kalau soal sakit tidak pernah ada yang sakit saya tahu saya pasang. Cuma mungkin itu cara pasangannya aja memang itu biasa mungkin, atau karena pasien biasa kurang rileks pada saat pemasangan. Oh bisa karena kurang rileks Pak ya. Jadi mungkin agak terasa, tapi itu pun sebentar aja. Tapi selama saya pasang tidak pernah ada yang merasa-rasa sakit apa, tidak ada. Kalau saya kadang-kadang menggambarkan ke pasien itu seperti sentuhan aja gitu. Begitu Pak ya? Iya, kayak sentuhan saja. Seperti sentuhan saja. Jadi nggak terasa sakit nyeri begitu Pak ya. Tapi mungkin tadi seperti Bapak bilang bahwasanya kalau misalnya terasa sakit bisa jadi karena kurang rileks. Karena kurang rileks ibunya biasa karena takut duluan. Perasaannya membuat sakit, katanya sakit apa pikirannya. Tidak pernah ada yang sakit. Terus juga bisa dijelaskan ini Pak, ada yang takut katanya IUD-nya bisa jalan kemana-mana gitu. Oh tidak pernah. Belum pernah ada kasus Pak ya sejauh ini ya. Ada juga kemarin itu Pak di media sosial sempet nih dia katanya infeksi rahimnya gara-gara IUD. Oh enggak. Belum pernah ada Pak ya? Mungkin saja memang sudah ada penyakit lain atau infeksi lain baru ini kan. Kalau kita tidak tahu bila ada infeksi atau penyakit lain kan kita tidak mungkin pasang. Maka itu dia dilakukan pemeriksaan dulu sebelum pemasangan. Betul. Bapak terima kasih banyak untuk informasi. Ada lagi Pak yang mau disampaikan tentang IUD? Jadi saran saya bagi ibu-ibu kalau mau cari alat kontrasepsi yang paling bagus pakai yang non hormonal dan jangka panjang. Nah, karena kapan saja bisa dilepas dan kesuburan cepat kembali. Oh begitu Pak ya. Bagi ibu-ibu jangan takut ya untuk menggunakan IUD ya. Karena sebenarnya saya juga pengguna IUD Pak. Dan masih banyak teman-teman saya juga menggunakan IUD dan alhamdulillah tidak apa-apa. Terima kasih Pak ya informasinya hari ini sudah berbagi dengan teman-teman. Boleh kasih salam Pak?
Iya. ke teman-teman.